Capistra, Rudina Patri Capistra, bisa panggil Capistra. Saya dari Madagaskar. Saya belajar mahasiswa di Indonesia di Bupati Bandung. Saya Fakultas FISIP, jurusan saya Administrasi Bisnis. Di negara saya mahasiswa, karena mahasiswa itu kan setelah ada lomba nasional, misalnya lomba nasional setelah SMA itu kan ada lomba nasional, dapat misalnya bachelor dapat itu dari naik itu masuk ke universitas harus ada lomba-lomba itu. Dari Indonesia ini ambil mahasiswa dari negara saya, atau ada yang belum maju, bukan negara saya, ada di negara-negara lain, Pakistan, Afrika juga ada, misalnya Nigeria, Ghana, seperti itu. Jadi saya dari tahu juga dari website saya melihat karena saya melihat website itu melihat negara-negara siapa yang ada kerjasama di negara saya, misalnya Indonesia, misalnya Prancis, misalnya Marok, banyak negara. Tapi saya ini memilih universitas dulu, siapa yang universitas ambil, misalnya S1 atau S2 ada yang ambil itu. Saya dari situ siapa universitas sudah termasuk di Indonesia, termasuk di UNPAD. Saya memilih pertama UNPAD Bandung, kedua UGM di Yogyakarta. Jadi saya diterima di Indonesia ini S1. Tapi sebelumnya itu saya masuk namanya Dharma Siswa, belajar bahasa Indonesia setahun. Itu saya sebelum saya masuk S1 ini ada program-program belajar bahasa Indonesia, misalnya China, Jepang, dari sini datang semuanya untuk belajar bahasa Indonesia, tapi cuma setahun aja. Selanjutnya saya diterima dapat beasiswa di sini S1 di UNPAD Bandung, Indonesia. Coba kita. Yang terakhir lagi. Adaptasi itu yang paling susah menurut saya. Misalnya di sini ada aturan, misalnya di sini misalnya kita ambil aturan, misalnya kalau ini tidak boleh, misalnya ada aturan seperti itu beradaptasi saya, karena misalnya di negara saya bebas, segala macam bebas. Di sini nggak boleh, misalnya sebelum menikah atau di mana-mana nggak boleh seperti itu. Itu adaptasi juga tentang makanan, itu juga saya sangat adaptasi itu, karena ada pedas makanan di mana-mana. Di Indonesia ini ada makanan pedas, saya nggak makan pedas, saya sering sakit mag, saya perut sering minta obat di mana-mana. Itu adaptasi saya. Kadang-kadang saya suka memasak sendiri, misalnya memasak saya beras ada, misalnya memasak ayam, sapi, ikan, itu masak sendiri, gorengan, seperti itu. Saya adaptasi seperti tentang makanan, tentang juga misalnya kehidupan itu susah juga, karena beda orang itu di Indonesia ini adaptasinya gimana, ada kelebihan, ada bagus-bagusnya, ada yang kelemahan, seperti itu. Kadang-kadang saya ada kesalahan saya, karena adaptasi itu susah, karena saya melakukan ini saya tidak tahu gimana, belum tahu, misalnya belum tahu aturan di sini, saya langsung melakukan itu. Sudah melakukan itu, kalau saya ada yang ngomong jangan melakukan seperti itu karena itu tidak boleh, seperti itu, karena jadi seperti itu yang bagus, ini jalan yang harus ikut. Itu ada aturan-aturan sebenarnya di masyarakat atau di keluarga atau di luar aja, seperti itu sudah ada aturannya. Susah kalau adaptasi, tapi saya sudah menikmati, sudah ikut sekarang, karena sudah itu kan karena kita dari kecil duduk, berdiri, jalan seperti itu. Saya sedang sudah menikmati, sedang mengikuti aturan. Sebenarnya saya ini sangat main bola, itu yang hobi yang saya suka pertama itu sepak bola.
saya dari negara saya, main sepak bola saya dari 5 tahun. Itu saya ikut-ikut liga-liga di negara saya, misalnya di kota saya, dari kota ke negara, dari kota-kota, dari desa-desa seperti itu. Dari sana saya dari kecil sudah main bola, itu hobi saya pertama, olahraga saya pertama. Yang kedua, saya main basket juga. Saya main basket itu saya 8 tahun, saya masuk SMP, SMA, saya sudah main basket juga, saya bisa juga. Terus kalau hidup saya sehari-hari juga, yang lain-lain, hobi-hobi saya yang lain, saya sangat datang di USU ini datang 2014. Itu saya baru masuk ke sini. Saya itu melihat dulu mana ada 2 latihan sama USU ini. Jadi hari ini Rabu, Sabtu itu pertama kali saya di sini dengan pelatih, dengan pemain juga. Itu ada kerjasama, jadi pelatih itu mengajar atau dikasih pelajaran untuk pemain juga. Banyak yang jago-jago seperti saya atau seperti pemain luar biasa. Jadi kami itu sering berkomunikasi atau sering membantu tentang sepak bola Unpad ini. Dari awal juga kami sudah ikut-ikut lomba-lomba di sini atau di luar Unpad Bandung ini juga. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, karena sepak bola itu atau di mana-mana pun harus menang terus kalah juga, karena kemampuan itu sebenarnya tidak selamanya harus kalah. Posisi saya itu sebenarnya saya bisa di mana-mana pun di lapangan, tetapi dari saya sendiri, pribadi saya striker bisa, saya bisa di belakang striker juga bisa. Kalau teman-teman itu luar biasa juga, mereka main semuanya, walaupun dari gawang atau dari belakang, dari di atas, semuanya jago-jago, mainnya bagus, seperti itu luar biasa. Bola ini kontribusi sepak bola ini bukan satu main saja, itu 11 orang itu berkomunikasi, karena kombinasi atau saling bekerja sama, dari kiper ke atas dan di atas. Harapan saya itu kan kita hidup di sini ini ada pelajaran, dan ada juga pelajaran saya diambil dari pelajaran karena saya tidak mengerti dulu bahasa Indonesia. Kalau pesan dari saya untuk Capistrano, saya semoga dia semakin tinggal di sini semakin bersukses dalam kuliah, juga dalam olahraga itu, dan segala rencana dia di sini saya berharap dia akan menemukan dan tercapai sampai tujuannya. Afatra manokana ho an'ny Capistrano mazany mirary azy miresaka fianarana, dia resaka toraka zany koa resaka sport, fanatanjahantena zany, satria baolina kitra tena tiany, ary tena zavatra iainany ao anatin'ny fiainana andavanandro resaka baolina kitra io. Ka dia mirary soa azy zany mba ahavita tsara izay programa sy fandaharana izay ataony rehetrarehetra aty Indonezia izy, eo ny fianarana, eo koa ny baolina kitra, ary mahakasika ny hoaviny ray manontolo. Dia izay ngambany avy aty amiko, dia misaotra, dia mirary soa lesy Capistrano. Halo, manao koa nareo any? Oh, tsy manahy, izay ty roa. Oh, zaho ty fa vakansy koa zahay ty, vakansy. Dia tsy atao zany fa mba
manonood bule fa vakansy de mandehandeha manimanina aminareo any zao. Ay ny vaovao any. Ay. Nama saya Rahel, saya dari Tiongkok. Tahun ini udah 20, umurnya 20. Saya datang dari kota Shanghai. Saya di Shanghai saya belajar jurusan bahasa Indonesia. Jadi semester ini saya datang ke Universitas Pajajaran untuk lebih baik belajar bahasa dan budaya Indonesia. Alasan saya memilih jurusan Indonesia ialah pertamanya sebelum belajar bahasa itu saya diberitahu oleh dosen-dosen bahasa ini lebih mudah dari yang lain. Jadi saya pikir selain alasan itu Indonesia juga negara yang sangat besar di Asia Tenggara dan sangat penting. Jadi saya pikir kalau saya bisa berbahasa Indonesia, ini akan membantu hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Juga saya dapat mungkin yang di depan dapat bekerja di Indonesia. Sudah datang di Indonesia, saya pikir orang-orang di sini sangat ramai. Ya, ini berbeda dengan orang di Tiongkok. Saya juga berteman dengan banyak-banyak orang Indonesia. Kita pergi ke main-main di Kota Bandung dan sangat senang. Ya. Sebenarnya dosen-dosen memberi nama Indonesia kita, tapi alasan itu pertamanya karena nama orang Tiongkok sangat susah dilafalkan oleh orang asing. Kita memiliki nama Indonesia itu lebih mudah untuk kita berteman dengan orang Indonesia. Nama Tiongkok saya Xu Langbo, sangat susah ya. Kalau nama Indonesia itu Rahel. Ini datang dari bahasa Inggris itu. Orang-orang dari Tiongkok itu termasuk saya adalah 11 ya.
Juga tadi sudah bertemu dengan Esti Wono, namanya Lim Zijian. Dan juga ada mungkin yang suka bermain bola basket, itu Petra dan Christian. Dan juga ada yang sangat terkenal di Unpad, Fiona. Juga ada Anindati, Ariani, Satria dan apa yang lain? Bindari dan Mulyani. Orang-orang dan dosen di FIB sangat ramai. Mereka membantu kami banyak. Karena bahasa kami tidak cukup baik untuk mengerti semuanya yang diajar di kuliah. Jadi sudah selesai kelas itu, kami sering bertanya kepada dosen-dosen, dan ketika ada ujian, dosen akan membantu kami untuk menyelesaikan tugas. Dan juga teman-teman, ini sangat we're very grateful for that. Saya harap Rahel bisa mendapat nilai yang bagus setelah UAS dan bisa mengenal banyak orang Indonesia dan mereka menjadi teman-teman yang erat.我希望波波可以在期末取得好成绩，而且能够跟更多的印尼人结交成为好朋友，而且可以一直维持一个良好的关系，以至于日后可以有更好的交流、接触以及互相帮助。Perkenalkan, nama saya Kristiana. Saya dari Rumania. Saya lahir di Rumania. Saya lahir di kota Ploiești. Saya adalah pengajar di Unpad. Saya di Prodi Sastra Rusia. Guru besar juga dari Unpad. Saya asalnya dari Rumania. Kemudian saya tinggal di sini sekitar 30 tahun. Maka saya sudah terbiasa dengan segala adat istiadat, kebiasaan orang Indonesia dengan budaya Indonesia, termasuk makanan. Makanan favorit saya, walaupun saya hidup di daerah Sunda, tetapi saya paling senang rawon. Yang notabene itu dari Surabaya. Entah kenapa, kalau dari Sunda saya paling suka sayur asem. Suami saya belajar di Rumania di Fakultas Kedokteran. Dia seorang dokter lulusan Universitas Bukares, dan Universitas Bukares juga adalah universitas di mana saya lulus S1 dan S2. Kemudian kami menikah. Setelah keliling dunia, berada di Inggris, pernah di Inggris bersama dengan suami, dan lamanya di Korea Utara. Suami kerja di kedutaan di sana sebagai dokter pribadi duta besar. Kemudian kita berpindah ke Indonesia. Saya tinggal di sini. Di awalnya saya tidak bekerja di Unpad, tetapi saya jadi dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Hukum Bandung yang ada di kota Tasikmalaya, kota di mana suami saya ditempatkan sebagai dokter. Setelah beberapa tahun saya mengabdi ke sekolah itu, saya dengar bahwa di Unpad itu ada Prodi Sastra Rusia. Saya melamar melalui dikti. Awalnya saya mencari informasi,
setelah ijazah saya disetarakan di Dikti, kemudian saya cari informasi, kebetulan ada formasi di sastra Rusia, kemudian saya ikuti tes pegawai negeri dan saya masuk ke sastra Rusia tahun 85. Sebetulnya sekarang juga kan permintaan itu adalah world class university ya, internasionalisasi, itu berarti kan stafnya juga harus dari luar, terus mahasiswanya juga dari luar. Saya kira tuh Unpad itu udah prepare benar ya, udah siap untuk menerima itu karena saya tahu budaya Unpad dan itu sangat penting ya, sangat penting karena sekarang orang tidak bisa hanya mengetahui tentang dirinya sendiri, tetapi harus tahu tentang orang lain juga, bagaimana kehidupan dan bagaimana ilmu pengetahuan di tempat lain gitu. Saya tidak mau membandingkan, tetapi Eropa juga punya tradisi yang cukup kuat di dalam ilmu pengetahuan, Amerika juga. Dan di Unpad itu ada 3 orang lulusan Rumania. Ada di statistik 1, kemudian ada di peternakan 1, dan 1 lagi di perhutanan tapi dia pindah ke Ambon. Asing yang mau datang ke Unpad, jangan ragu-ragu datang dan belajar di Unpad. Ilmu pengetahuannya tinggi, orang-orangnya ramah, dosen-dosennya juga berkualitas. Untuk staf yang mau mengajar di sini atau mengabdi di Unpad, sama juga silakan datang. Unpad itu selalu friendly campus, selalu akan menerima dengan tangan terbuka dan juga terima dengan terbuka segala gagasan dan ilmu baik dari negara manapun. Saya kira Unpad itu akan menjadi suatu institusi pendidikan yang berkualitas, terkenal di seluruh dunia, dan semoga di beberapa tahun mendatang sudah meraih world class university. Kasih. Wah, cinta mati sama Unpad mah. Saya apapun saya memang apapun yang diminta oleh Unpad saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Budi Widya Surya. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Kerjasama Dalam Negeri. Memang saya dulu membawahi dalam dan luar kerjasama berbeda struktur organisasi menjadi direktorat, jadi lebih besar lagi. Jadi ada sebagian dalam negeri dan sebagian luar negeri, tapi saya cukup lama di luar negeri dari semenjak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, dan saya masih kerjasama dan sekarang saya menjabat kerjasama dalam negeri. Oke, saya bisa tapi saya mempunyai banyak pengalaman di kerjasama dalam negeri. Intinya di kerjasama dalam negeri selain menginisiasi dan menjaga normalisasi sampai monitoring evaluasi, kerjasama luar negeri itu ada di kami, dan yang unik sekali karena si international office itu dititipkan kepada kerjasama luar negeri. Jadi kalau tidak mau pengelolaan mahasiswa asing ada di tempat kita. Untuk mahasiswa asing itu kita mengelola berbagai program. Ada program dari pemerintah seperti beasiswa keterampilan berkembang atau KMP, yang itu lebih condong kepada bagi mahasiswa asing negara berkembang yang ingin melanjutkan studi di beberapa organisasi di Indonesia, termasuk Unpad, untuk jenjang master. Juga ada dari mahasiswa, biasanya dari mahasiswa itu untuk pengembangan seni dan budaya Indonesia itu 1 tahun, itu seluruh dunia. Jadi negara maju pun bisa apply, ada 1 tahun. Juga ada juga beasiswa unggulan di kita sekarang banyak dipakai oleh mahasiswa asing untuk yang studi program doktor. Selain itu juga tidak hanya itu dari pemerintah kita, ada juga dari sumber-sumber yang seperti
exchange, ada juga dari pemerintahannya mereka, sehingga lebih berjalan lagi. Dan juga di selain yang degree yang tadi ada juga pertukaran student exchange. Selain student exchange, di student exchange itu ada yang inbound itu berarti kita menerima mahasiswa asing dari luar ke Unpad. Ada juga kita mengirim mahasiswa Unpad ke luar, itu ada juga student exchange. Selain itu juga kita juga untuk mahasiswa asing, selain sumber-sumber yang lain itu masih ada yang lain yang di fakultas-fakultas, di prodi, bahkan di departemen yang melakukan sendiri tanpa melalui kita, sehingga student body untuk mahasiswa asing di kita kemarin itu kebanyakan dari Malaysia yang ada di fakultas kedokteran, farmasi, dan fakultas kedokteran. Seleksi langsung dilakukan di Malaysia. Nanti setelah selesai diumumkan kelulusan, siapa yang lulus dijemput sama padmannya langsung ditempatkan di asrama, nanti digain ke fakultas untuk registrasi dan sebagainya. Nah, untuk KNB itu karena programnya dikti, jadi dimulai dari informasi ke via KBRI di seluruh dunia, terus masa pendaftaran, masa seleksi. Biasanya seleksi kalau yang KNB itu seleksi berkas dan seleksi via Skype. Setelah selesai diumumkan kelulusan, nanti kita jemputnya biasanya karena ini program dikti biasanya ditangani oleh dikti terpusat, jadi kita ambil orientasinya langsung di Jakarta, nanti kita ambil langsung setelah orientasi di suatu tempat tertentu, dibawa langsung ke Bandung. Biasanya untuk mengatasi jet lag dan sebagainya dan shock culture, kita biasanya tempatkan dulu di hotel sekitar 3 hari. Biasanya di dalam 3 hari itu mencari kos-kosan. Kita dibantu oleh mahasiswa lokal biasanya, atau beberapa dari ada host family yang menawarkan, ada juga seperti itu. Nah, itu setelah dapat kosan, kita juga diteruskan ke mana, registrasi. Kalau ke bahasa placement test dulu, kuliahan. Nah, setelah kuliahan biasanya agak aman, nanti kita nimonef perkembangan studinya. Setelah itu persiapan kepulangan, yang pasti di dalam itu ada proses izin tinggal ke imigrasian. Unpad naman douce. Unpad sa natera minular. Tôi yêu Unpad. Unpad. Siya ko Unpad.